Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Azzawi Deningsih dengan NIM 20081050076 dari jurusan Tadris Matematika kelas C semester 2. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Arif Abdul Haq SSI MPD. Baik, langsung saja pembahasan soal yang pertama, yaitu soalnya tulislah 3201 basis 4 dalam basis desimal. Basis desimal itu sama saja dengan basis 10, maka kita akan mengubah 3201 basis 4 ke dalam basis 10. Caranya yaitu, karena 3201 basis 4, maka masing-masing bilangan 3201 itu kita kalikan dengan 4. Karena 3201 itu terdiri dari 4 bilangan, maka pangkat tertingginya yaitu 3. Sehingga 3201 masing-masing bilangan kita kalikan 4 dengan pangkatnya masing-masing. 3 dikali 4 pangkat 3 yaitu 3 dikali 64 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 yaitu 2 dikali 16 ditambah 0 dikali 4 pangkat 1 yaitu 0 ditambah 1 dikali 4 pangkat 0, 4 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 1 yaitu 1. 3 dikali 64 yaitu 192 ditambah 2 kali 16 yaitu 32 ditambah 0 ditambah 1. Sama dengan 255. Jadi kesimpulannya 3201 basis 4 diubah ke dalam basis 10 yaitu 255. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu bilangan-bilangan berikut ini semua ditulis dalam basis 2. Tentukanlah hasilnya. Ada ketentuan penjumlahan dan pengurangan basis 2. Yang pertama yaitu ketentuan penjumlahan dulu. 0 ditambah 1 yaitu 1, 1 ditambah 0 yaitu 1, 1 ditambah 1 itu 0, carry 1 atau membawa angka 1 di depannya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, carry 1 atau membawa angka 1 di depan angka sebelumnya. Langsung saja soal poin A. 10111010 ditambah 10011111. 0 ditambah 1 yaitu 1, 1 ditambah 1 yaitu 0, carry 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry 1 juga. 1 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 1, carry 1 atau membawa angka 1 di depannya. Sehingga 1 ditambah 1 itu 0, carry 1 juga, 1 ditambah 0 yaitu 1, 1 ditambah 1 yaitu 0, carry 1. Sehingga hasilnya yaitu 101010001. Selanjutnya ada juga ketentuan pengurangan basis 2, yaitu 0 dikurangi 1 sama dengan 1, borrow 1 atau meminjam 1 angka di depannya. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 1, dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Langsung saja soal poin B. 1110010 dikurangin 1001111. 0 dikurangin 1 yaitu 1, borrow 1 atau meminjam angka 1 di depannya. Sehingga angka 1 ini berubah menjadi 0. Kemudian karena ini sudah dipinjam, maka angka 1 ini berubah menjadi 0. Sehingga 0 dikurangi 1 yaitu 1, karena meminjam juga angka di depannya. Kemudian 0 dikurangi 1 itu nggak bisa, maka meminjam juga, sehingga 1 dikurangi 1 yaitu 0. Kemudian ini juga meminjam, jadi angka 0 ini berubah menjadi angka 1. Kemudian 1 dikurangi 1 yaitu 0. Karena angka 1 ini sudah dipinjam, maka angka 1 ini berubah menjadi 0. 0 dikurangi 0 yaitu 0. Kemudian 1 dikurangi 0 yaitu 1, dan 1 dikurangi 1 yaitu 0. Maka hasilnya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya soal poin C yaitu perkalian.
1,00111 dikali 1,011. Ini caranya sama saja seperti perkalian susun pada umumnya, kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 1,1,0,1,1,1,0,1. Jadi kesimpulannya, jika ditulis dalam basis 2, maka hasil dari bilangan-bilangan tersebut yaitu soal poin A 1,0,1,1,0,1,0 ditambah 1,0,0,1,1,1,1 sama dengan 1,0,1,0,1,0,1. Kemudian poin B 1,1,1,0,0,1,0 dikurangin 1,0,0,1,1,1,1 itu sama dengan 1,0,0,0,11. Kemudian soal poin C 1,0,0,1,1,1 dikali 1,0,11 sama dengan 1,0,1,0,1,1,1,0,1. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu carilah hasil dari FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Caranya yaitu kita mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut, yaitu faktorisasi prima dari 198 yaitu 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1. Kemudian faktorisasi prima dari bilangan 216 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian faktorisasi prima dari bilangan 252 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, kemudian ini juga merupakan bentuk kanonik. Nah, kemudian uraian dari faktorisasi prima dari bilangan tersebut yaitu dapat kita tulis dengan 198 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0. Mengapa 7 pangkat 0? Karena 7 pangkat 0 itu hasilnya 1, maka hasil dari ini itu hasil dari faktorisasi prima 198 itu sama saja dengan hasil faktorisasi prima yang di atas, yang ini. Nah, kemudian 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Kemudian 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Kemudian kita cari FPB-nya. FPB dari 198, 216, dan 252 yaitu sama dengan 2 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0 pangkat 1. Nah, untuk mencari nilai FPB, kita cari pangkat terkecilnya. Sehingga 2 pangkat terkecilnya 1 dikali 3 pangkat terkecilnya 2 dikali 7 pangkat terkecilnya 0 dikali 11 pangkat terkecilnya 0 sama dengan 18. Selanjutnya untuk mencari nilai KPK, itu kebalikan dari FPB. Kalau FPB kita cari pangkat terkecil, maka KPK kita cari pangkat yang terbesar. Sehingga KPK dari 198, 216, dan 252 itu sama dengan 2 pangkat terbesarnya 3 dikali 3 pangkat terbesarnya 3 dikali 7 pangkat terbesarnya 1 dikali 11 pangkat terbesarnya 1 sama dengan 16.632. Jadi kesimpulannya FPB-nya itu 18 dan KPK-nya itu 16.632. Lanjut pada soal nomor 4. Jika n suatu bilangan prima, tunjukkan bahwa 17n plus 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Caranya yaitu, kita misalkan m kuadrat itu merupakan suatu bilangan kuadrat, maka 17n plus 1 itu sama dengan m kuadrat. Nah, kemudian pindah ruas, maka m kuadrat min 1 sama dengan 17n. Nah, m kuadrat min 1 ini kita faktorkan menjadi m plus 1 dikali m min 1 sama dengan 17n. Maka m plus 1 dikali m min 1 itu sama dengan 17, dan m plus 1 dikali m min 1 itu sama dengan n. Maka m plus 1 sama dengan 17,
maka M sama dengan 17 dikurangi 1 yaitu 16. Kemudian nilai M sama dengan 16 ini kita substitusikan dengan M-1 sama dengan N. M yaitu 16, 16 dikurangi 1 sama dengan N, maka N sama dengan 15. Dan 15 itu merupakan bilangan prima. Kemudian M-1 itu sama dengan 17, maka M sama dengan 18. Kemudian kita substitusikan nilai M sama dengan 18 ini ke 6M sama dengan M plus 1 sama dengan N. M yaitu 18, 18 ditambah 1 sama dengan N, maka N sama dengan 19. Dan 19 ini merupakan bilangan prima. Kemudian, karena pada soal jika N suatu bilangan prima, maka kita buktikan bahwa nilai N19 ini kita substitusikan ke dalam 17N plus 1. 17N plus 1 sama dengan M kuadrat, maka 17 N-nya itu kita substitusi dengan 19 ditambah 1 sama dengan M kuadrat. Kemudian 17 dikali 19 yaitu 323 ditambah 1 sama dengan M kuadrat. Kemudian 323 ditambah 1 yaitu 324 sama dengan M kuadrat. Untuk menghilangkan atau untuk membuktikan bahwa 17N plus 1 itu bilangan kuadrat, maka kita akarkan 324 itu. Akar dari 324 yaitu 18. Maka nilai M-nya itu sama dengan 18. Jadi kesimpulannya, karena 17 dan N itu keduanya termasuk bilangan prima, maka terbukti bahwa 17N plus 1 itu suatu bilangan kuadrat dengan N-nya itu 19. Kemudian soal nomor 5. Tentukan sisa-sisanya jika 2 pangkat 55 dan 41 pangkat 75 masing-masing dibagi 7. Kita selesaikan 2 pangkat 55 modulo 7 terlebih dahulu. Langsung saja kita cari 2 pangkat 55 modulo 7. Yaitu kita mulai dari pangkat terkecil terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 3 dibagi modulo 7. 2 pangkat 3 yaitu 8, 8 dibagi 7 yaitu sisanya 1. Kemudian untuk memenuhi nilai 2 pangkat 55, kita kalikan pangkat 3-nya itu dengan 18. Yaitu 3 kali 18 yaitu 54. Maka untuk mencapai pangkat 55 itu kurang 1, maka kita kalikan dengan 2 pangkat 1. Sama dengan 1 pangkat 18 dikali 2 pangkat 1 modulo 7. Kemudian 2 pangkat 55 sama dengan 1 pangkat 18 yaitu 1, 2 pangkat 1 yaitu 2 modulo 7. Kemudian 2 pangkat 55 itu sama dengan 1 dikali 2 yaitu 2 modulo 7. Maka dari persamaan ini kita bisa mengetahui sisanya. Sehingga 2 pangkat 55 dibagi 7 yaitu sisanya 2. Kemudian kita cari 41 pangkat 75 modulo 7. Yang pertama 41 modulo 7. 41 dibagi 7 yaitu 6. 6 kali 7 yaitu 42, yaitu kurang 1 atau lebih 1 dari 41, maka ini nilainya min. Kemudian 41 pangkat 75 itu sama dengan min 1 pangkat 75 modulo 7. Min 1 pangkat berapapun, karena ini pangkatnya ganjil, maka hasilnya tetap min 1. Kemudian
41 modulo 7 itu sama dengan kita untuk mencari nilai min 1-nya itu kita ubah dengan min 1 dikali 7 ditambah 6 modulo 7. Maka kita bisa mengetahui sisanya yaitu 6. 41 pangkat 75 sama dengan 6 modulo 7. Jadi 41 pangkat 75 dibagi 7 yaitu sisanya 6. Selanjutnya nomor 6. Carilah penyelesaian dari persamaan linear Diopantus 2x plus 6y sama dengan 20. Penyelesaiannya yaitu 2x plus 6y sama dengan 20. Berarti 2x itu kongruen dengan 20 modulo 6. Dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi x kongruen 10 modulo 3. Sehingga 10 dibagi 3 yaitu 9, maka sisanya 1. Sehingga x itu kongruen dengan 1 modulo 3. Kita misalkan yaitu m. Berarti x sama dengan 1 ditambah 3m. Dengan m-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian kita substitusi 1 plus 3m pada x dalam 2x plus 6y sama dengan 20. Maka diperoleh 2x plus 6y sama dengan 20. Kita substitusi x-nya itu dengan 1 plus 3m. Maka 2 dikali 1 plus 3m plus 6y sama dengan 20. Itu 2 ditambah m ditambah 6y sama dengan 20. Maka 6y sama dengan 18 min 6m. Maka y sama dengan 3 min m. Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari 2x plus 6y sama dengan 20, yaitu kita dapatkan persamaan x sama dengan 1 plus 3m dan y sama dengan 3 min m dengan m elemen bilangan bulat. Selanjutnya, soal nomor 7. Carilah nilai penjumlahan dua angka terakhir dari 7 pangkat 355. Penyelesaiannya yaitu kita mulai dari 7 pangkat 4 modulo 100. Mengapa memakai modulo 100? Karena dari soal penjumlahan dua angka terakhir, sehingga menggunakan modulo 100. 7 pangkat 4 itu kongruen dengan 1 modulo 100. Untuk mencapai 7 pangkat 355, kita kalikan pangkat 4-nya itu dengan 8, kemudian dikali 7 pangkat 3. 7 pangkat 4 dikali 88 dikali 7 pangkat 3 itu kongruen dengan 1 pangkat 88 dikali 7 pangkat 3 modulo 100. Kemudian 7 pangkat 355 itu kongruen dengan 1 pangkat 88 itu hasilnya 1, kemudian 7 pangkat 3 yaitu 343 modulo 100. Kemudian 7 pangkat 355 itu kongruen dengan 343 dikali 1 yaitu 343 modulo 100. Jadi, dua angka terakhir dari 7 pangkat 355 yaitu 43. Kita ambil dua angka terakhir dari sini, yaitu 43. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 3 yaitu 7. Jadi kesimpulannya, hasil penjumlahan dua angka terakhir dari 7 pangkat 355 yaitu 7. Kemudian soal nomor 8. Tentukanlah hasil dari poin A, fungsi tau dari 420, kemudian B, fungsi sigma dari 4200, dan poin C, fungsi tau 42 ditambah fungsi sigma 420. Kita selesaikan poin A terlebih dahulu.
yaitu tentukan fungsi tau dari 420. Kita cari faktorisasi prima terlebih dahulu dari 420, yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Nah, untuk mencari nilai fungsi tau, itu kita kalikan angka itu. Ini kita misalin 2, 5, 3, 7 itu A1, A2, A3, dan A4. Nah, kemudian A1 ditambah 1 dikali A2 ditambah 1 dikali A3 ditambah 1 dikali A4 ditambah 1. Sama dengan A1-nya kan 2. 2 ditambah 1 dikali A2-nya yaitu, jadi fungsi tau dari 420 itu, kita misalin A1 itu pangkat dari 2, kemudian A2-nya itu pangkat dari 5, kemudian A3-nya itu pangkat dari 1, dan A4-nya itu pangkat dari 7. Maka 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1. Kemudian 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 24. Jadi hasil dari fungsi tau 420 itu sama dengan 24. Kemudian pembahasan poin B, yaitu fungsi sigma dari 4200. Sama seperti penyelesaian poin A, kita cari faktorisasi prima terlebih dahulu. Yaitu faktorisasi prima dari 4200 yaitu 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Yaitu sama dengan fungsi tau 2 dikali fungsi tau 5 dikali fungsi sigma 2 dikali fungsi sigma 5 dikali fungsi sigma 3 dikali fungsi sigma 7. Itu sama dengan P1 pangkat N ditambah 1 dikurangi 1 per P1 dikurangi 1 dikali kemudian P2 pangkat N plus 1 dikurangi 1 per P2 min 1 dikali P3 pangkat N plus 3 dikurangi 1 per P3 min 1. Kemudian dikali 4 P4 pangkat N plus 1 min 1 per P4 min 1. Kemudian sama dengan 2 pangkat 4 min 1 per 2 min 1. Jadi P-nya itu bernilai 2, N-nya itu pangkatnya kan 3, kemudian ditambah 1 yaitu 4, dikurangi 1 per P1-nya bernilai 2, dikurangi 1 dikali, kemudian P2-nya itu bernilai 5, pangkatnya itu 2 ditambah 1, kemudian 3, dikurangi 1 per P2-nya itu nilainya 5, dikurangi 1, kemudian dikali P3-nya itu bernilai 3, pangkatnya itu 1 ditambah 1, 2, dikurangi 1 per P3-nya itu 3, dikurangi 1, dikali P4-nya itu nilainya 7, pangkat 1 ditambah 1 yaitu 2, dikurangi 1 per 7 dikurangi 1. Maka hasilnya 15 dikali 31 dikali 4 dikali 8 sama dengan 14.880. Jadi hasil dari fungsi sigma 4200 yaitu 14.880. Kemudian poin C, tentukan hasil dari fungsi tau 42 ditambah fungsi sigma 420. Penyelesaiannya sama seperti penyelesaian fungsi tau pada poin A dan fungsi sigma pada poin B. Yaitu dapat diketahui hasilnya fungsi taunya itu 8 dan fungsi sigmanya yaitu dari fungsi sigma dari 420 yaitu 1344. Jadi kesimpulannya hasil dari fungsi tau 42 ditambah fungsi sigma 420 yaitu sama dengan 8 ditambah
1344 sama dengan 1352. Kemudian soal nomor 9. Tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan teorema Euler. Penyelesaiannya yaitu karena dari soal tentukan angka terakhir, maka kita menggunakan modulo 10. Sehingga 10 itu perkalian dari 2 kali 5. Maka fungsi Euler dari 10 yaitu sama dengan 10 dikali 1 min setengah dikali 1 min setengah sama dengan 4. Maka kita mulai penyelesaiannya dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 1 modulo 10. Kemudian untuk mencapai 3 pangkat 100 itu kita kalikan pangkat 4 dengan 25. Sehingga 3 pangkat 4 dikali 25 itu kongruen dengan 1 pangkat 25 modulo 10. Sehingga 3 pangkat 100 itu kongruen dengan 1 modulo 10. Sehingga dapat kita ketahui bahwa angka terakhir dari 3 pangkat 100 yaitu 1. Jadi kesimpulannya, angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan menggunakan teorema Euler adalah 1. Selanjutnya nomor terakhir yaitu tentukan akar-akar primitif dari bilangan prima 17 dan 23. Penyelesaiannya yaitu karena 17 dan 23 itu merupakan bilangan prima, maka tentu 17 dan 23 itu memiliki akar-akar primitif. Penyelesaiannya yang pertama yaitu banyak akar primitif dari fungsi Euler 17 itu sama dengan fungsi Euler 17 dikurangi 1 sama dengan fungsi Euler 16. Selanjutnya kita tentukan bilangan-bilangan dari 0 sampai dengan 15 yang relatif prima dengan 16, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Sehingga fungsi Euler 16 yaitu sebanyak 8. Maka diperoleh fungsi Euler dari fungsi Euler 17 itu adalah 8. Karena akar primitif yang terkecil dari bilangan prima 17 itu 3, maka kita pangkatkan dengan 16, sehingga 3 pangkat 16 itu kongruen dengan 3 pangkat 4 dikali 4. Itu kongruen juga dengan negatif 4 pangkat 4. Itu sama dengan 16 dikali 16. Mengapa 16 dikali 16? Karena 16 kali 16 ini bentuk dari negatif 4 kuadrat dikali negatif 4 kuadrat. Maka sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1 modulo 7. Sehingga order dari 3 modulo 17 yaitu 16 sama dengan fungsi Euler 17. Nah, bilangan-bilangan 3 pangkat 1, 3 pangkat 3, 3 pangkat 5, 3 pangkat 7, 3 pangkat 9, 3 pangkat 11, 3 pangkat 13, 3 pangkat 15 itu membentuk sistem residu tereduksi modulo 17, yaitu sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar-akar primitif dari 17 adalah 3, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 11, kemudian 12, dan 14. Yaitu totalnya jumlahnya yaitu 8. Selanjutnya, akar primitif dari 23. Sama seperti cara sebelumnya, yaitu dikatakan bahwa 23 itu merupakan bilangan prima, maka angka 23 ini pasti memiliki
akar-akar primitif. Sehingga banyak akar primitif fungsi Euler dari fungsi Euler 23 itu sama dengan fungsi Euler 23 dikurangi 1 sama dengan fungsi Euler 22. Nah, selanjutnya kita tentukan bilangan-bilangan dari 0 sampai dengan 21 yang relatif prima dengan 22, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, dan 21. Sehingga fungsi Euler 2022 yaitu 10. Maka diperoleh fungsi Euler dari fungsi Euler 23 yaitu sebanyak 10. Kemudian 3 pangkat 22 itu kongruen dengan 3 pangkat 11 dikali pangkat 2. Kongruen juga dengan 23 dikali 7.702 ditambah 1 modulo 23. Itu kongruen dengan 1 modulo 23. Sehingga order 3 modulo 23 itu sama dengan 22. Sama dengan fungsi Euler dari 23. Selanjutnya bilangan-bilangan 3 pangkat 1, 3 pangkat 3, 3 pangkat 5, 3 pangkat 7, 3 pangkat 9, 3 pangkat 13, 3 pangkat 15, 3 pangkat 17, 3 pangkat 19, dan 3 pangkat 21 itu membentuk sistem residu tereduksi modulo 23. Yaitu seperti berikut ini. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu simpulannya jadi akar-akar primitif dari 23 yaitu 2, kemudian 3, 2, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 12, mana 12? Kemudian 12, kemudian 13, kemudian 16, kemudian 18. Baik, demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.